Rangkaian selanjutnya yaitu acara inti pada hari ini, yaitu pengajian umum yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Harun Aromli. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum kita mulai, kita berzikir dulu, mengharap apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, hal yang baik agar menjadi lebih baik dan ditambah berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat tamimil ayat. Qala aidan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala an-nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan khairun nas anfa'uhum linnas. Al-hadis tamimil hadis wa ba'da salam wa bi ikhtisaril kalami wal waqti. Pertama-tama, sebagai hamba Allah yang tak punya daya dan upaya, kita sekalian memanjatkan puji rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada saat sekarang ini, pada detik ini, kita sekalian masih merasakan aneka ragam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terkhusus teristimewa nikmat dipanjangkan umur dan diberikan kesehatan dohir batin, teristimewa lagi diberikan nikmat iman dan Islam. Semoga kita yang hadir pada saat ini tergolong pada hamba Allah, makhluk yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam, Nabi kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan khususnya kita yang hadir pada saat ini, yang ada di ruang lingkup di sini, pertama aku mendapat identitas sebagai umat kesayangannya, amin. Dan berikutnya mendapatkan syafaatnya nanti, syafaatul udma biyaumil jaza, amin ya Allah ya Rabbal. Hadratir mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, teristimewa bil khusus yaitu kepada Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa ya, Masjid Jami At-Taqwa, Bapak Haji Kiai Haji Imam Mata'anallah fitul hayati, amin. Dan yang saya hormati yaitu apa tadi saya lupa, Desis ya, direktur apa tadi bisa tadi ya Desis beserta jajaran beserta sahabat Desis yang saya hormati. Ibu, halo Ibu. Oh, udah ngantuk ya, memang jamnya jam ngantuk Bu, tenang aja. Ibu udah makan belum? Iya, sama saya juga belum. Sama Bu. Jangankan Ibu, saya juga belum. Bahasanya saya kan tamu undangan istimewa nih. Tapi memang belum makan, tenang aja Bu. Mudah-mudahan ada makan, amin. Makan kita dari nasi Bu ya. Nasi terbuat dari beras. Beras banyak Bu tuh. Kors manuk. Bahasanya Sunda apa Indonesia Bu? Gimana sih, ada yang Sunda ada Indonesia, bahasana naon? Yang cekas Bu, yang jelas. Ada yang jawab Sunda, ada yang jawab Indonesia. Berarti di sini kebanyakan bahasanya OBI berarti ya. Ya mohon maaf kalau memang saya nggak begitu lancar ngomong bahasa Indonesia Bu. Ya, karena saya dari pojok sana, ya, dari Kresek. Yang saya hormati ketua saya pribadi, yang saya banggakan juga, yang sangat luar biasa memang harokahnya di masa kepemimpinan beliau yang sekarang ini, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Mahmud Jumhur. Pangkatnya saya nggak hafal Pak, pokoknya cash saja kesananya. Memang zaman sekarang Pak bagus yang cash. Sekarang nggak cash mah nggak bagus Bu ya. Yang bagus yang cash sekarang mah, luar biasa. Beserta jajaran dan yang saya hormati rekan-rekan dari lembaga, Bapak Dr. Nurdin, Haji Nurdin dari LKNU, dan hadir juga sahabat saya juga yaitu dari LTM NU, Lembaga Takmir Masjid. Dan yang saya hormati juga seluruh jajaran PCNU di Kabupaten Tangerang yang hadir dalam hal ini maupun belum hadir. Dan yang saya hormati dan mudah-mudahan dalam perjalanan bisa sampai ke sini, yaitu Ketua PBNU Provinsi Banten Kiai Haji Hafiz Gunawan, yang informasinya menurut Mang Hanapi, Ki Hanapi, mudah-mudahan sih hadir, mudah-mudahan. Seluruh jajaran kepemerintahan, bil khusus kepemerintahan desa Cangkudunya Pak Lurah, desa Cangkudu, Bapak Lurah yang terhormat beserta Ibu, dan jajaran Jaro, Kadus, RT, RW, dan semuanya segenap aparatur pemerintah khususnya yang ada di perumahan Gading. Yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya diberikan amanah dan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati teristimewa adalah ibu-ibu yang tercinta. Luar biasa. Karena kenapa saya bahasa ibu-ibu harus pakai tercinta? Karena memang yang tercinta dalam hati kita kaum laki-laki hanyalah ibu. Maka dalam prinsip saya, prinsip kami kaum laki-laki itu, ibu-ibu itu tidak ada duanya, cukup nomor satu. Luar biasa ya, satu di Cangkudu, satu di mana lagi Pak? Gitu. Nggak boleh Bu ya, Pak in hibdum fawahidatan, betul kata Pak Dokter.
Yang saya hormati ibu-ibu yang memang sudah mulai kesel, mohon maaf sebentar lagi kita akan selesai. Karena memang saya tahu di benak ibu-ibu sekarang itu bukan mau ngedengerin tausiah ngaji, enggak jauh. Kalau bahasa Sundanya mah bebengetan. Enggak ada alamatnya di muka ibu-ibu nungguin pengajian, enggak ada. Datangnya ibu-ibu ke sini itu mesti ada sesuatu hal yang lebih menarik daripada dia. Mungkin bazar mungkin Bu ya. Ya karena hobinya ibu-ibu adalah shopping. Yang saya hormati ibu-ibu, mudah-mudahan tambah berkah ibu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah linikmatillah. Alhamdulillah saya bisa silaturahim dari kediaman saya. Kebetulan saya berdatabase tinggal Pak Haji di Kampung Kosambi, RT 1206 Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek. Secara biografis wilayah saya itu lebih dekat ke Sukamulya, dulu sama Balaraja, kalangan jalan cai doang Pak Lurah, tapi kabawana ke Kresek ya. Kebetulan saya tinggal di kampung yang pelosok luar biasa, jadi saya nyebutnya itu segitiga bermuda, Kresek, Jayanti dan Sukamulya, luar biasa. Jauh-jauh ibu demi kecintaan Nahdlatul Ulama. Walaupun memang wasilahnya Kiai Hanafi yang mewasilahkan ke saya supaya hadir, supaya silaturahim ke sini, tapi memang rasa kecintaan itulah yang membuat saya jauh-jauh datang, sehingganya di sela-sela kesibukan ini Bu, saya datang. Walaupun gak diundang Kiai Hanafi, asal dikasih kabar saya datang. Insya Allah. Tadi malam saya di Cisawuk, itu LD MWCNU Pak Dokter, sama kegiatan seperti ini. Ya mulai laku-laku lah sekarang. Tadi pagi sebelum di sini saya nganterin anak didik saya, anak yatim. Itu saya sayang betul sama anak yatim itu. Kebetulan memang emaknya masih muda lagi. Gawat nih. Jangan berisik. Ini sedang live kita. Cukup tahu. Ya. Iya, jangan sampai Pak RT, Pak RW jangan sampai kita pilih kasih. Agak kecilin kan coba ininya. Jangan sampai pilih kasih. Kalau mau nyantun yatim ya seluruhnya. Jangan kata Pak Dokter tadi ketua kita, nyantun cuma anaknya mamahnya. Jahe. Tahu Bu Jahe? Janda heran. Atau Mahmud Abbas. Tahu Mahmud Abbas? Mamah muda anak satu, kan masih seger tuh. Nggak boleh begitu Pak RW, Pak RT. Kalau sumbangan harus adil. Dilihat yatimnya, jangan dilihat ibunya. Nah di sini kalau memang masih banyak janda muda, ya bilang-bilang ke Pak RW. Bukan masalah biar disantunin Bu, biar dipelihara, biar dicoolah bahasanya, diurusin. Karena memang bahasanya kita itu ya kewajiban kita bersama ya. Nah saya digelarkan dengan nama ibu secara data Dukcapil sudah di sana, tapi nggak ada Kiai Hajinya di Dukcapil. Tertera di situ Muhammad Harun Aromli. Kalau nggak percaya Dukcapil ada ya. Terkenalnya saya disebutnya namanya Haji Calung. Gitu. Kenapa calung? Saya sesa calang. Tahu Bu calang? Iya, endok yang nggak netes itu ini orangnya. Udah mah kecil, stunting kata orang sekarang ya, Pak Dokter ya. Udah mah kecil calang sekali, waduh. Maka sisa calang saya sekarang jadi calung. Alhamdulillah. Maka kenapa diberikan gacor? Karena suka ngomel, nggak berhenti. Bukan saya ngomel, suka diomelin istri saya. Waduh, Masya Allah nasib apes. Saya sekarang tukang ceramah di rumah, Bu, diceramahin. Begini aja nih, setoran. Waduh, gawat juga nih. Wadaw, luar biasa ya. Jadi itu alhamdulillah bisa cerita. Jadi terkenalnya tuh Haji Calung. Memang nama gelar itu luar biasa, Masya Allah. Maka sekali lagi dengan cintanya saya di NU, maka dengan rasa cinta itulah saya datang ke Gading ini. Saya jauh-jauh itu ibu tidak terbang dengan kebawa angin, jauh tidak terbang terbawa ombak, tapi saya jauh dari Kresek sini, tapi datang terbawa oleh cintaku kepadamu ibu-ibu sekalian. Anjay, selebeu.
Itu luar biasa. Memang kalau ngaji udah siang begini Pak Dokter udah susah nih seriusnya. Ya. Sekilas Ibu, saya mengemban tugas dapat amanah beserta ketua saya Bapak Dokter Mahmud Jumhur. Saya di salah satu lembaga, yaitu lembaga dakwah. Opo iku lembaga dakwah? Lembaga dakwah itu adalah satu lembaga yang ya berkutat sekitar tentang dakwah. Kalau diperpanjang apa itu dakwah panjang. Setidaknya namanya dakwah itu adalah bersuara, mengajak. Mengajaknya tapi untuk kebaikan. Karena memang NU terkenanya fleksibel, bermoto dakwah rahmatan lil alamin, maka hadirnya lembaga dakwah NU Kabupaten Tangerang mesti mengajaknya tidak dengan maksa, tapi mengajaknya dengan hati nurani, dengan kelembutan. Ibu saja kalau diajak sama bapak, ibu diajak nih sama bapak, "Ma, berangkat." Berangkat enggak? Nggak bakalan berangkat. Tapi kalau diajaknya dengan santai, "Mama, ayo kita shopping." Iya, ayo berangkat Bu. Berangkat Bu, karena ini adalah hari perkawinan kita, anniversary. Slebel. Ternyata pas begitu jalan ke tukang mie 10.000. Kirain diajak ke mall, gawat tuh. Tapi memang bukan asumsi nilai diajak kemananya Bu, tapi cara ngajaknya yang baik. Maka kehadiran kita di sini itulah untuk mengajak dengan baik, itu mengajak dengan ramah supaya memang dikenalkan terhadap apa yang namanya Nahdlatul Ulama yang kebetulan di Banten, di Kabupaten Tangerang khususnya Pak Haji Imam ini NU ini lagi sedang menggeliat luar biasa, karena memang ya tidak lepas daripada tokoh ketuanya, suriahnya segala macam, khususnya di Kabupaten Tangerang ini menggeliatnya Bapak ketua kita Bapak Kiai Haji Dr. Mahmud Jumhur, luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, ayam meureun saya tikma apalah. Saya tikma ayam meureun. Kok lah. Itu Ibu. Maka namanya juga rahmatan lil alamin. Memang dari sononya Bu, namanya dakwah itu memang medianya macam-macam. Ya, caranya macam-macam, tapi esensinya, nilainya itu satu. Bagaimana caranya? Mengajak dengan kelembutan. Maka kalau dengan kelembutan disentuh lembutnya, maka kita akan lembut, insya Allah. Tapi kalau disentuhnya kasar, maka kita akan santar. Maka NU Nahdlatul Ulama khususnya lembaga dakwah hadir di sini itu adalah mengajak dakwah yang rahmatan lil alamin sesuai simbol yang dari sananya. Kangjeng Rasul itu dakwah itu dengan rahmatan alamin yang luar biasa, membantu segala macam. Ya enggak kayak dakwah yang lain-lain. Ya dakwah sih marah-marah ya gitu. Jadi bagi seorang pendakwah atau tokoh, mohon maaf, imam dituakan, pertama itu modalnya Ibu harus profesional. Ibu sama pendakwah, tokoh dalam rumah tangga. Bapak pun sama, tokoh sentral dalam rumah tangga. Maka modalnya itu harus ramah, harus bijak. Jangan sampai keluh kesah persoalan pribadi dibawa ke ranah dakwah tidak profesional. Harusnya marah-marah. Itu ternyata di rumahnya dia tas dicerekan gubikang mah. Yang ternyata ya nggak boleh begitu, harus profesional Bu ya. Kita mendidik anak didik kita, apalagi yang punya anak ngaji, PAUD, Ikro, ya kalau kita lagi punya masalah ya jangan ditumpahkan ke situ. Bagaimana kita harus profesional, motonya satu, bagaimana kita harus rahmatan lil alamin supaya enak. Ibu jamaah rahimakumullah, dalam sosok contoh kehidupan itu Ibu ada dua metode yang dicontohkan. Pertama, ada yang namanya kita itu dikenal dengan nama Mauidhah Hasanah. Apa cina Bu? Mauidhah Hasanah, dan mohon maaf bagi ibu-ibu yang namanya Ibu Hasanah, mohon maaf.
Ada ibu hasanah ada? Ada. Ya mauidul hasanah. Mauidul hasanah itu adalah sesuatu kata-kata yang membuat kita baik. Tuntunan kata-kata bagaimana caranya kita baik, itu mauidul hasanah. Itu mesti siapapun bisa, biasanya ibu bisa, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu biasanya bisa kalau mauidul hasanah, memberikan hal yang terbaik, memberi jalan yang betul, menasihati seolah profesional, itu rata-rata bisa. Tapi satu lagi yang jarang bisa adalah kita menjadi contoh uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu ibu lebih cocoknya pas simbolnya itu menjadi guru. Digugu omongan anak, bahasa Sunda. Ditiru kelakuan nana, omongannya didengar, kelakuannya dituruti. Maka itulah sosok yang namanya uswatun hasanah, contoh yang sudah baik. Maka ada satu pepatah yang mengatakan, kalau kita memerintahkan kitanya belum ngelakuin, itu bahasa Sundanya bu sasapaan moal nurut. Ibu nyuruh anak ibu, tong jangan main HP aja, jangan main HP aja, sholat. Nah, sedangkan ibunya sedang megang HP, itu sasapaan. Bahasa Sundanya sasapaan bu. Mual mungkin itu anak nurut sama ibunya, karena kalau kita merintah kitanya masih belum melaksanakan, itu nggak mungkin nurut. Kita ngelarang kitanya masih ngelaksanain, itu juga nggak mungkin nurut. Itulah ibu sosok contoh yang sangat luar biasa susah. Kadang-kadang kita ngomong baik mah bisa, tapi berkelakuan baik itu sangatlah sulit. Maka benar kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani kalau nggak salah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ibu, kita manusia bukan ibu, manusia gitu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Orang manfaat untuk orang tersebut. Maka salah satu orang biar manfaat, kode etiknya, modalnya itu harus baik, mempunyai hati yang mulia. Seperti ini, masya Allah, kegiatan luar biasa, santunan yatim, bazar paket murah sembako, dan yang lainnya, sunatan massal, sunatan gratis. Itu adalah sesuatu kemanfaatan yang sangat luar biasa. Maka kebaikan ini setelah kita lihat ibu, kita ambil. Setelah kita ambil, nanti kita tularkan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kita itu bernilai manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Rukun dunia ini ibu tercipta ada 4. Arkanud dunya arbaatun. Rukun dunia ini ibu tercipta ada 4. Pertama, al ulama. Bisa tercipta tatanan dunia muter jalan dengan sesuai rotasinya dan relnya, itu syaratnya ada berapa cina bu? 4. 4 ya bahasa Inggrisnya. Itu arbaatun 4. Berarti kalau nggak ada yang 4 nggak muter, nggak bisa, karena ini adalah rukun. Mana nomor satunya adalah al ulama. Dunia ini beserta isinya bisa berjalan kalau ada syarat. Rukun nomor satunya adalah ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah orang pinter, orang yang hebat kajian agamanya, kiai, abuya, ustadz dan sebagainya, guru, mualim, itu adalah ulama. Maka syarat nomor 1 dan jadi nomor 1, kenapa harus ulama? Karena ulama bisa disebut ulama, mesti orang tersebut mempunyai
ilmu. Ibu pun sama, kalau mempunyai ilmu ya pangkatnya ulama gitu, sama. Bapak pun sama, satu ulama. Jalan di dunia ini kalau ada kiai doang nggak jalan, Bu. Syarat nomor kedua itu adalah umaroh. Siapa cina, Bu? Umaroh. Karena kasihan sama ini. Ngomong apa tuh si Haji cina ya? Tenang, Bu, kalem, Bu. Kita ngaji dulu sebentar. Memang begitu ibu mah, kalau diajak ngaji mau puyeng. Gitu. Saya puyeng, paling puyeng itu Pak Dokter, saya menghadapi ibu-ibu. Karena, Bu, tipe ngaji itu antara ibu-ibu dan bapak-bapak itu beda. Beda bener. Kalau bapak-bapak nih pengajian nih, tanya Pak Haji Imam, optimis datangnya dia mah. Optimis itu bawa korek, nggak bawa rokok. Ya, optimis datang. Assalamualaikum Haji Sahari, woi, kabar, ngilikan tiang, cari senderan, duduk, ngedeluk, tidur, khusus. Itu bapak-bapak. Beda dengan ibu-ibu. Beda ibu-ibu mah nggak terpaku sama tempat ibu-ibu mah. Dimanapun itu, bila mana pengajian mulai, ustadz ceramah, ibu-ibu mulai ceramah. Ya, Bu, benar. Ngaku, Bu. Pokoknya begitu, karena saya pelakunya, weh. Saya mau ngomong kemana, ya maka karet, kayak gitu, tetap aja dia. Sampai itu yang digosipkan, ternyata suaminya sendiri. Naudzubillahi min. Aduh, nggak boleh begitu, Bu. Aduh, bener lah Pak Haji, nggak dosa kali suami dewek Pak. Tuh bener, suami dewek nggak dosa. Hitungan doraka doang. Tahu doraka, Ibu? Itu hebatnya ibu-ibu tuh, masya Allah. Cerita Ibu Isa sama Ibu Icih, mohon maaf kalau namanya sama. Kata Ibu Isa, Cih, kenapa? Laki lu gajinya berapa sih? Laki gua mah boro-boro gaji, kanjut aja gede, ngedekem di rumah nggak ada. Gitu. Ada yang begitu, Bu, mesti ya begitu. Boro-boro gaji, laki gua nggak kemana-mana, nggak ada gawenya, nggak pernah kerja lagi saya. Itu anak 17, Bu, siapa kerjaan siapa? Nggak ada kerja. Iya, ya, itu kelakuan ibu-ibu. Itu kamu mah untung, punya suami gajinya sekarang UMR 4 juta sekian, apalagi Kabupaten Tangerang ya. Berapa yang lupa saya tuh. Paluras baru di UMR kuali. Berapa, Bu? 38 ya. Berarti 48. Ya kan saya udah ngomong tadi, saya nggak punya gaji. Tapi walaupun saya nggak punya gaji, saya punya rezeki. Kadang-kadang gaji mah kecil, rezeki mah lihat aja saya pulang dari sini, Bu, ukurannya gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu, karena ibu-ibu begitu kerjanya. Makanya ibu, ada pepatah mengatakan kenapa wanita itu ibu harus dikasih pelajaran ngaji. Karena wanita itu, Bu, tercipta dari tulang rusuk. Di mana tulang rusuk itu yang lempeng tuh, yang lurus nggak ada tulang rusuk. Jadi kamu itu, wahai wanita, itu tercipta untuk mendampingiku, begitu. Jadi bukan untuk ngatur, bukan, tapi untuk mendampingi itu salahnya ya. Maka pentingnya ngaji, karena memang kalau kita ibu tidak ngaji maka kita akan kebablasan. Jangan sampai terjadi kayak di tetangga saya. Di tetangga saya di sana, di kampung saya, itu ibu-ibunya rajin, Bu. Senin pengajian, Selasa pengajian, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu pengajian. Bukan akhlak yang diaji, bukan ilmu yang dicari, tapi ke suami bukan tambah taat, tambah dusun. Tahu dusun, Bu? Dusun nggak boleh begitu ya. Kita ngaji itu untuk akhlakul karimah, supaya tambah tahu disposisi kita, supaya tahu fungsi kita sebagai istri. Istri itu fungsinya, Ibu, pertama di dapur, keduanya di sumur, ketiganya di kasur. Di dapur sudah digantikan oleh Magicom, di sumur sudah digantikan oleh satelit, tinggal di kasur. Masa mau digantiin sama robot lagi, Bu? Kira-kira nggak boleh, Bu, ya. Fungsinya udah luar biasa, itu tugasnya, Bu. Maka ketaatan seorang istri lah sudah menjamin bahwasanya tidak ada lagi balasan terkecuali
surga. Ibu mah tinggal nurut doang, taat sama suami, nggak ada lagi. Apa yang diinginkan suami selesai. Ya. Di samping itu bapak-bapak ulang ngelamun bae deui. Kewajiban bapak-bapak ngemodalin istri. Ingat tuh. Wah, Bu, belaga tidur, Bu. Belaga tidur giliran dia. Kewajiban, karena wanita itu adalah satu tergolong wanita itu perhiasan dunia. Perhiasan dunia itu ibu, isinya pertama tahta, harta, wanita, dan satu lagi kuota. Iya sekarang nggak punya kuota puyeng, Bu. WiFi jauh ya, kita harus punya kuota. Gitu. Maka kewajiban bagi bapaknya nih, dengerin. Untuk kata bapak yang nggak ngaji, untung saya nggak ikut. Kewajiban itu untuk mempercantik istri itu adalah kewajiban suami. Maka cantikmu wahai para istri adalah kebanggaan kami, kesenangan kami. Kami capek-capek cari duit hanya untukmu, ibu-ibu. Ih capek-capek begini, untuk cewek nggak ada lagi. Itu capek-capek ya. Bapak-bapak keras peringat banting tulang nyari duit buat istri. Maka capeknya bapak-bapak, jihad nyari duitnya bapak-bapak, tolong harga dengan harga itu, dengan dihargainya, maka insya Allah bapak-bapak bakal jadi seneng. Beliin bedak Pak gitu. Sok beliin bedak Pak tilok salat pikang. Suka Bu? Nggak pernah. Mana suaminya? Mau saya omong, beliin. Nggak adil dong Bu. Ya, masa bapak-bapak ngelihat wanita cantik herang menor, glowing, demen gitu, masa nggak modalin istrinya nggak mau, kan nggak adil. Ya bener Bu, modalin dong skincare ya Bu. Wih mantep. Sedangkan itu Pak Dokter saya lucu tuh. Saya Bu nggak jauh-jauh, saya suka ngelihat istri sama anak saya. Ya nggak jauh-jauh. Kalau kita mau dandan, mau jalan kemana aja itu paling lama 10 menit Pak Dokter. Tapi istri Pak Haji mah Masya Allah, setengah jam. Dandan, gini benih. Lihat, mencong dihapus lagi. Gini. Wih luar biasa. Beres. Pakai wadak dasar biasanya putih Bu ya. Warna putih. Nah, maka saran saya Bu, kalau warna putih jangan di sininya merah-merah. Karena kulitnya hitam, bedaknya putih, diberikan bola merah-merah itu kayak bendera Jepang. Iya. Kata istri, "Wih, supporter mana nih? Jepang itu." Ya, itu bagi yang kulitnya hitam, mohon maaf. Setelah dandan itu belum beres Bu, belum beres. Nanti dia begini ngaca nih. Ngaca pakai HP kan sekarang mah. Enggak. Itu saya suka mesem ya di belakang Masya Allah. Istri, tapi hebatnya saya, hebatnya suami itu nggak pernah maidok Bu. Tahu maidok Bu? Nggak pernah ngejek sama istri. Ya, selalu di alam. Wih, wahai istriku luar biasa, bidadariku, cantik. Ayo habisin duit papa habisin. Buat beli Revlon. Wih, itu ginju mahal itu. Sari ayu, aduh puyeng saya. Itu segala macam. Tapi kita kalau ngelihat istri kita seperti itu kan bangga Bu, bener. Gutak gitek dia. Setelah pakai baju, nah yang sampai sekarang saya nggak ngerti itu jubur pantat itu suka dikacain Bu. Saya heran tuh. Mesti begitu. Oh iya. Emang Bu kalau dilihat pantatnya, heran saya itu ada apa gerangan itu. Nanti saya harus nanya nih ke ibu-ibu nih. Gitu, kenapa itu suka ngacain pantat? Padahal yang dilihat ini Bu, yang dilihat ya itu, makanya harus didandanin karena memang wanita mah perhiasan dunia. Nggak dihias nggak bagus Bu, nggak dihias nggak bagus. Maka wanita mah memang fashionnya cantik, tapi cantiknya itu jangan kebablasan, harus adil. Kalau ibu mau kondangan cantik, kalau ibu mau kemana lagi ke pengajian cantik, iya di rumah juga harus kasihan bapak yang beliin bedak, baju yang rapi ya. Oh iya mah kaya giliran hes bejeng salakina merende pakai daster yang bau apak itu. Iya, daster bau apak, BH nya itu udah nggak ada seletingnya, pakai peniti.
Tahu Bu Peniti? Mesti nih begini. Maka kalau sudah begitu Bu, bukan happy ending tapi malah petaka yang ada. Karena pakai penitinya banyak, orlet, banyak. Begitu dipeluk, wadaw, nyocok orletnya. Ternyata orletnya itu berkarat, akhirnya IGD, titanus. Pak dokter lagi. Jadi jangan sampai Bu ya, harus hargai. Maka ibadah kita adalah menghargai suami. Manfaatnya kita sebagai istri adalah menghargai suami. Sekali lagi, bukan tidak boleh dan memang itu harus kita belajar ngaji. Penting Ibu ya, karena dengan ngaji kita akan perbaiki akhlak kita. Nggak akan ketemu Bu dimanapun, karena adat di badan ini kita semua dilahirkan tuh masing-masing punya adat. Tahu nggak Bu adat Bu? Sifat jelek yang ada di diri kita itu namanya adat. Gitu. Maka adat, tabiat itu tidak akan hilang, tidak akan bisa hancur terkecuali yang di itunya memakai ilmu. Nggak bakalan bisa tuh. Harus pakai ilmu Bu ya. Gitu, biar lebih mantap lagi. Nanti ada tatanan ibadah, ilmu ibadah, bagaimana caranya kita ibadah, ada tatanan bagaimana caranya kita dengan pasangan kita. Nah kalau khusus untuk ilmu suami istri, ada dalam kitabnya namanya Bu Ukudul Lujain, namanya Ukudul Jain. Ukudul Jain itu mengatur ya tata cara ya pasutri suami istri, terutama mengatur dalam tata cara akhlak. Di situ disebutkan Ibu, kata kitab Ukudul Jain, dengerin nih. Bila mana Ibu mau perlu ke suami, ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Ini mau Pak, patuh santai Pak, gitu. Nah bila mana Ibu sudah ngomong begitu kenceng, maka pasti suaminya itu lama kelamaan bolot. Pak, gitu karena apa? Ya nggak boleh. Kita sebagai istri itu kalau bersuara, kalau ngobrol jangan lebih kenceng daripada kata-kata suami itu jangan ngelebihin kata-kata suami Bu ya kali ngobrol. Yang kedua, ini penyakit ibu-ibu nih, kalau lagi ngobrol jangan liatin muka. Iya boleh liatin muka tapi sekali-kali ini mau ngobrol Pak, itu bukan, atau kan suaminya kagok ya itu. Iya kalau ibunya ini mah, coba kalau ibu monyong mohon maaf Pak. Ibu ya nggak boleh itu. Bu banyak lah tatanan nanti sama Pak Haji Imam, kita Haji Pak Imam, karena ini kayaknya butuh nih kita buku dulu di samping tatanan ibadah ya Bu ya. Ya itulah Ibu, pentingnya kita mencari ilmu gitu. Ala kulli hal, alhamdulillah di acara kita hari ini mudah-mudahan kita doakan khususnya perumahan Gading. Walaupun memang ada pepatah mengatakan tidak ada gading yang tak retak, tapi mudah-mudahan di perumahan Gading ini jangan retak, amin. Rukun, ayem, tentrem, jadi satu ikatan. Sekali lagi saya sebagai lembaga dakwah siap Pak Haji Imam untuk ikut mensukseskan di acara apapun, kemakmuran masjid dan kegiatan-kegiatan ya. Nggak harus dipanggil, tenang aja, cukup dewa saja ya. Insya Allah saya sekali akan support. Sekali lagi mudah-mudahan ibu bapak sekalian, mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur kita yang berkah. Jangan dulu mati sebelum kita kaya. Jangan dulu mati sebelum kita diampura dosa. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu kebanggaan generasi, kebanggaan keluarga, dan hasil maksudnya jauh bencana bahla-bahlainya. Amin ya Allah ya rabbal alamin bil barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Di penghujung Ibu sebelum kita tutup kita sholawatan dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin
habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamil wa min gummah bi ahlil bad Allah salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin Allahumma barik lana fi umrina wa ulumina Allahumma barik lana fi umrina wa ulumina berkahkanlah umur kami berkahkanlah ilmu kami berkahkanlah umur kami berkahkanlah ilmu kami salatullah ala toha salatullah ala yasin bibillah Allahumma barik lana fi kasbina wa rizqina Allahumma barik lana fi kasbina wa rizqina berkahkanlah usaha kami berkahkanlah rizki kami berkahkanlah usaha kami berkahkanlah rizki kami salatullah ala toha amin bu beri amin salatullah ala yasin Allahumma barik lana fi dunyana wa ukhrana Allahumma barik lana fi dunyana wa ukhrana berkahkanlah dunia kami berkahkanlah akhirat kami berkahkanlah dunia kami berkahkanlah akhirat kami salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah Allahumma barik lana fi dunyana wa ukhrana Allahumma barik lana fi dunyana wa ukhrana mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam segala hal hasil maksud amin ya Allah ya rabbal alamin sekian dan demikian mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang pas bila mana ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila mana umur kita nanti panjang insya Allah akan ketemu sama Haji Calung lagi sekian dan demikian bila mana ada kata-kata salah mohon dimaafkan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Harun Aromli atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dan menjadikan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita lanjutkan ke rangkaian selanjutnya, kita akan isoma, yaitu istirahat, salat, dan makan. Terlebih dahulu, kepada para hadirin dipersilakan untuk beristirahat dan kita akan memulai acara kembali pada pukul 13.00. Baik, untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik teman-teman sekalian, nantinya kita akan memulai acara di pukul 13.00 lagi untuk pemberian santunan kepada yatim dan duafa. Lalu akan ada apresiasi untuk hafiz Quran dan juga beasiswa. Dan setelah itu akan ada bazar dan penampilan pentas seni. Jadi, untuk Bapak Ibu sekalian dimohon untuk hadir kembali ke sini pada pukul 13.00. Kami sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.